Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Nurlugit dengan NIM 2003440 dari kelas 2B PG PAUD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Perkembangan Sosial, Emosional, Moral, dan Agama bagi anak usia dini. Pada pertemuan kedua tentang urgensi perkembangan sosial, emosional, moral, dan agama bagi anak usia dini. Ranah-ranah perkembangan yaitu motorik, psikomotorik, sosial, emosional, bahasa, dan moral. Kesehatan mental dilingkupi dari ranah-ranah tersebut. Semuanya itu adalah manusia yang akan disebut sehat mental. Semua itu dimulai dari pola pikir yang sehat. Ranah perkembangan dimasukkan dalam pembelajarannya atau pendidikannya. Urgensi perkembangan di mana Indonesia ingin menciptakan insan madani tetapi belum terarah secara maksimal. Pada pertemuan ketiga tentang urgensi pengembangan sosial, emosional, moral, dan agama bagi anak usia dini berdasarkan perspektif teori Bandura. Bandura melakukan eksperimen kepada anak-anak di mana anak pertama diberikan tontonan yang keras, setelah itu diberikan tayangan di sebuah ruangan dan diberikan boneka. Anak kedua hanya diberikan boneka tanpa tayangan, dan hasilnya anak yang melihat tayangan langsung memukul boneka, dan anak yang tidak melihat tayangan ketika dimasukkan ke dalam ruangan, ia tidak melakukan hal-hal yang dilakukan anak yang melihat tayangan. Teori stimulus respon adalah teori yang dimana seseorang akan merespon stimulus-stimulus yang dapat dilihat atau copying. Pada pertemuan keempat tentang teori ekspresi, emosi, dan respon emosi anak usia dini. Pada konferensi tahunan NAEYC tahun 2016 bertujuan untuk menyatukan dua perspektif berbeda tentang praktik terbaik dan untuk menyelidiki banyak cara keterlibatan mendalam untuk mempromosikan pembelajaran dan pengembangan. Di dalamnya terdapat merencanakan sesi, bermain dan berefleksi sepanjang sesi, dan eksplorasi kolaborasi. Pada pertemuan kelima tentang pengaruh perkembangan prenatal dan neonatal terhadap perkembangan sosial, emosional, moral, dan agama. Faktor yang mempengaruhi sebelum lahir adalah genetik, kondisi fisik ibu yang rentan, konsumsi obat-obatan pada masa kehamilan, dan penyakit bawaan dari orang tua. Faktor-faktor yang mempengaruhi setelah lahiran: makanan bergizi, kebutuhan energi, kesehatan, dan sarana-prasarana yang aman dan nyaman bagi anak. Pada pertemuan ke-6 tentang fase perkembangan anak bayi. Masa bayi baru lahir, neonatal 0 sampai 2 minggu. Perkembangan fisik, perkembangan motorik, perkembangan bahasa, dan perkembangan kesadaran dan emosi. Masa bayi 2 minggu sampai 2 tahun. Perkembangan fisik, perkembangan motorik, perkembangan bahasa, perkembangan sosial, perkembangan emosi, dan perkembangan mental atau intelektual. Pada pertemuan ke-7 tentang fase perkembangan awal masa kanak-kanak. Harlock tahun 1990 menyatakan bahwa masa kanak-kanak awal dikatakan sebagai problem age karena orang tua sering dihadapkan pada masalah-masalah seperti anak yang tidak menurut, anak yang keras kepala, negativisme. Para pendidik menyebutnya sebagai masa prasekolah atau masa persiapan baik secara fisik maupun mental. Para ahli psikologi menyebutkan di masa ini sebagai usia kelompok, usia menjelajah atau eksplorasi, usia bertanya, usia meniru, dan usia kreatif. Tugas perkembangan pada masa kanak-kanak awal menurut Havigers Harlock 1990 yaitu belajar mengerti tentang perilaku seks yang benar, belajar membedakan benar atau salah dengan orang-orang di luar rumah, seperti
lingkungan tetangga, dan juga tempat sekolah. Belajar mengembangkan hati nurani, belajar memberi dan menerima kasih sayang. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.